Di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara menghitung gaji karyawan serta lemburnya menggunakan Microsoft Excel. Seperti yang kita lihat di sini, ini daftar gaji karyawan, semisal PT Praya Anugrah. Kita hanya disajikan data berupa nomor, jabatan, nama lengkap, jam mulai lembur, serta jam selesai lembur. Untuk yang lainnya masih kosong, sampai ke gaji bersih. Kita lanjut ke bawah. Untuk mengisi tabel utama, kita memerlukan tabel bantu. Seperti yang kita lihat ini, ada dua tabel bantu. Untuk tabel bantu yang pertama, yang ini, yang saya blok, ini menggunakan tabel bantu VLOOKUP. Kenapa disebut tabel bantu VLOOKUP? Karena untuk kepala kolomnya itu ada di atas. Untuk yang satunya, itu menggunakan tabel bantu HLOOKUP. Kenapa disebut tabel bantu HLOOKUP? Karena untuk kepala kolomnya berada di samping. Seperti itu, yang menggunakan rumus VLOOKUP itu gaji pokok, tunjangan, transport, upah lembur per jam itu menggunakan rumus VLOOKUP. Pada dasarnya untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama, hanya berbeda di nomor kolom sama nomor baris. Kalau ini nomor baris, kalau ini nomor kolom. Untuk rumus VLOOKUP itu nilai kunci, yang dimaksud nilai kunci itu nilai yang berada di tabel bantu paling kiri, di tabel bantu VLOOKUP. Kita cek yang paling kiri yaitu yang ini. Kita cocokkan dengan tabel utama. Ada di sini ya. Selanjutnya tabel data. Tabel data itu tabel keseluruhan pada tabel bantu. Seperti ini. Nah, untuk tabel bantu VLOOKUP kita kasih nama supaya nanti mempermudah pada saat proses penghitungannya. Caranya kita blok semuanya. Blok tabel VLOOKUP, lalu kita lihat di nembok di bagian atas ini, kita rubah dan kita kasih nama. Misal tabel gaji. Oke. Di nembok sendiri itu jangan menggunakan spasi ya. Apabila menggunakan spasi itu akan error. Kalau mau ada pemisah itu menggunakan underscore aja. Seperti ini. Tapi saya balik lagi ya. Saya hanya menggunakan tabel gaji tanpa spasi. Seperti ini. Oke, lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita sekalian ya, untuk tabel bantu HLOOKUP-nya kita blok juga. Kita kasih nama. Semisal tabel pajak. Kita enter. Oke. Di sini sudah kasih nama ya, dua-duanya ya. Lalu rumus selanjutnya yaitu nomor kolom. Nomor kolom itu semisal kita ingin mengerjakan gaji pokok. Gaji pokok itu di tabel bantu itu ada di kolom berapa? Seperti yang kita lihat, gaji pokok ada di kolom nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Jadi nomor kolomnya itu nanti nomor 2. Semisal kita mengerjakan kolom gaji pokok. Selanjutnya tipe data. Tipe data itu ada dua jenis. Ada yang true, ada yang false. Untuk true sendiri itu nilai yang mendekati, sedangkan false nilai pasti. Kalau diangkakan itu untuk false diangkakan 0, untuk true itu angka 1. Oke, kita langsung aja prakteknya. Di sini kita mengerjakan gaji pokok. Gaji pokok itu berarti menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya ketikan sama dengan ketikan VLOOKUP, keluar referensinya, kita klik, buka kurung. Nah, untuk yang ini nilai kunci. Nilai kuncinya itu berarti yang ini, di kolom jabatan. Kita klik, lalu titik koma. Untuk titik koma sendiri itu menyesuaikan tiap perangkat. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Untuk yang di saya itu perintahnya menggunakan titik koma. Selanjutnya tabel data. Tabel data tadi kita udah kasih nama untuk yang ini. Kita tadi kasih nama tabel gaji, kita ketikkan tabel. Nah, ini keluar tabel gaji, kita klik. Selanjutnya titik koma lagi. Selanjutnya nomor kolom. Nomor kolom itu untuk gaji pokok di tabel bantu ada di kolom ke-2. Kita ketikkan angka 2, lalu titik koma lagi. Karena kita mencari nilai pasti, kita ketikkan angka 0. Jangan lupa kurung tutup, lalu enter. Oke. Jabatan SPV, supervisor saya semisal ya. Di sini gajinya 6 juta. Oke, benar ya. Untuk mempercepat, teman-teman bisa seret atau bisa diklik double klik. Oke, ini ya.
MDR, mandor, semisal mandor itu gajinya 4.500.000. Oke, bener ya. Selanjutnya kita mengerjakan kolom tunjangan. Untuk mempercepat, kita copy aja rumusnya, kita arahkan ke sel gaji pokok, Ctrl C, tekan tombol Ctrl C secara bersamaan, lalu arahkan ke sel tunjangan, Ctrl V. Oke, NA ya, error ya. Nah, di sini pasti ada yang salah. NA, kita cek di formula bar di atas ini. Ini untuk nilai kuncinya itu C5. C5 itu bukan di jabatan tetapi di nama. Kita rubah C5-nya jadi B5. Kita klik di sini. B5 titik koma, tabel gajinya udah benar. Nah, kolomnya itu ada di kolom bukan kedua, tapi ketiga. 1, 2, 3. Kita klikkan angka 3 di sini. Kita ganti untuk nolnya benar karena kita mencari nilai pasti. Lalu tekan enter. Tunjangannya 200.000. Oke, tunjangan benar ya. Untuk mempercepat, kita seret. Cara menyeretnya, teman-teman sampai ketemu tanda plus hitam ya, kayak gini ya. Nah, lalu seret. Atau double klik juga bisa. Selanjutnya transportasi, sama caranya kita juga arahkan ke sel tunjangan. Kita tekan secara bersamaan Ctrl C, arahkan kursor ke klik di kolom transportasi, tekan Ctrl V. Error lagi, kita rubah lagi rumusnya. Seperti yang kita lihat di formula bar, ini C5, harusnya B5. Kita ganti B5, tabel gaji udah benar, kolomnya salah. Nomor kolomnya itu ada di transportasi keempat. 1, 2, 3, 4. Kita ganti angka 4, 0 udah benar, lalu tekan enter. Transportasi supervisor 300, oke benar. Kita seret seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ngebahas gaji kotor atau total gaji. Total gaji tapi masih kotor. Caranya berarti kita jumlahkan antara gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Kenapa disebut gaji kotor? Karena belum dipotong pajak. Cara untuk menjumlahkannya, teman-teman bisa, untuk mempercepat, teman-teman bisa klik sel total gaji, lalu masuk ke tab formula, lalu klik ini, simbol sigma ya, double klik, maka otomatis keluar 6.500.000. Bener ya? Kita geser, oke, semuanya keluar. Buat teman-teman yang mau memberikan simbol rupiah, di sini bisa ya. Teman-teman bisa blok kayak gini, lalu di tab home, di sini ada simbol uang ya. Teman-teman klik tanda panahnya. Nah ini Rp Indonesia. Teman-teman klik. Nah otomatis keluar. Ini karena kepanjangan ya. Kita double klik. Atau kita hilangkan 2 angka di belakang koma ini. Kita hilangkan 1, 2. Oke, semuanya hilang ya. Nah selanjutnya kita ngebahas lembur. Kita geser dulu. Untuk kolom lembur di sini kan semisal mulai lemburnya itu jam 2. Jam 2 pas misalkan. Misalkan kerja normalnya dari jam 6 sampai jam 2. Selanjutnya jam 2 ke atas itu udah dihitung lembur. Nah, ini jam mulainya, ini jam selesainya. Di sini kan kita ngetik manual nih, misalkan 14.200. Untuk memastikan apakah ini termasuk format jam dan menit atau bukan, caranya teman-teman blok, lalu klik kanan, pilih format cell, lalu custom. Formatnya udah bener ya, HH.2 mm, hours, minute. Oke, kita cek satunya apakah sama juga. Klik kanan, pilih format cell, di bagian number, pilih custom. Oke, ini juga bener ya. Kita klik OK. Untuk menghitung durasi itu gampang. Teman-teman tinggal ketikkan sama dengan jam selesai dikurangi jam mulai. Kita enter. Nah, berarti atas nama Peter Sulaiman itu lemburnya selama 1 jam 15 menit. Kita geser ke bawah sampai ketemu tanda plus hitam seperti ini. Kita tarik. Oke. Nah, di sini kita pisahkan lagi. Jamnya itu berapa jam sih? Untuk menit itu berapa menit sih? Untuk menghitung nanti upah lemburnya seperti apa. Caranya, teman-teman ketikkan sama dengan ketikan hours, hour ya. .2, arahkan ke sini. Klik tutup kurung, enter. 1 jam.
Bener ya. Kita tarik ke bawah. Oke, untuk kolom menit rumusnya sama dengan, lalu ketikkan minute, berarti minutes ya, minute. Nah ini kita klik, buka kurung, kita klik yang sel durasi, tutup kurung, enter. 15 menit. Oke, sesuai. Kita seret ke bawah lagi. Nah, setelah kita tahu durasi lemburnya, kita tinggal menghitung upah lemburnya. Untuk menghitung upah lembur itu menggunakan rumus VLOOKUP. Kita lihat di sini upah lembur ya, di sini ya. Upah lembur per jam. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ketikkan sama dengan, lalu ketikkan VLOOKUP. Ada referensinya, kita klik, buka kurung, nilai kuncinya berarti kita langsung ke kiri lagi. Ini jabatan, klik. Selanjutnya titik koma. Ini disesuaikan ya dengan perangkat teman-teman. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Untuk yang saya menggunakan titik koma. Selanjutnya tabelnya. Tabel datanya itu tadi kita udah kasih nama, namanya tabel gaji. Oke, ini keluar, kita klik, double klik ya. Selanjutnya titik koma lagi. Ini untuk upah lembur itu ada di kolom berapa sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kolom 5. Kita ketikkan angka 5, lalu titik koma lagi. Karena kita butuh nilai pasti, kita ketikkan angka 0. Tutup kurung. Nah, di sini kan hitungannya per jam. Seperti yang kita lihat di tabel bantu, hitungannya kan per jam nih. Nih, yang ini. Hitungannya kan per jam. Sedangkan di sini nih ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Nah, caranya teman-teman kalikan. Dikali tanda bintang ya. Lalu tekan sel jam. Oke, udah. Selanjutnya kita menghitung menitnya belum. Caranya tambahkan simbol tambah ya, tambah gitu. Tambah, lalu masukkan lagi rumus VLOOKUP-nya. Langsung VLOOKUP. Ini kita klik. Nah, masukkan lagi seperti yang cara awal, nilai kunci, lalu titik koma, lalu tabel gaji, kita ketikkan, kita klik, titik koma lagi, selanjutnya kolom, upah tadi ada di kolom kelima, angka 5 ketikkan, titik koma lagi, kita ketikkan 0 nilai pastinya, lalu tutup kurung. Nah, di sini masih belum selesai, karena kita menghitung menit, berarti hitungannya dalam 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kita tambahkan simbol garis miring atau bagi, dibagi 60, terus dikalikan ini. Kita klik yang ini. Oke, lalu tutup kurung. Kita tekan enter. Oke, keluar ya. Sepertinya ini benar. Coba kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang lembur 4 jam. Untuk kolom nomor 8 ya, kita coba geser atas nama Ahmad Fauzan, jabatannya admin. Tadi upah lemburnya berapa? 200.000. Kita cek admin. Nah ini betul ya, 50 kali 4 berarti ya 40.000. Oke, seperti itu. Nah, ini rumusnya ya. Ini sampai ini untuk menghitung jam, dan ini untuk menghitung sisa menitnya. Dibagi 60 dikalikan menitnya. Seperti itu. Oke. Nah ya, sesuai itu ya. Ini 2 jam nih. Coba kita cek lagi ya. 2 jam itu posisinya apa nih? OPP, operator misalkan, operator produksi. OPP per jamnya 45.000. Dengan ini tadi 2 jam berapa? Harusnya kan 90.000. Benar ya? Oke. Udah beres. Sekarang kita menghitung total gaji. Total gaji didapat dari total gaji kotor yang ini ditambah upah lembur. Caranya berarti ditambah. Sama dengan kita klikkan yang ini, tambah upah lembur, enter. Oke, kita seret ke bawah. Nah, udah keluar. Ini kita pengen ngasih rupiah lah biar rapi. Oke, masuk ke home, terus ke kolom number ini ya, pilih RP ini. Lalu hilangkan 2 angka di belakang koma. Oke, keluar nih. Nah, selanjutnya kita menghitung pajak. Pajak di sini menggunakan rumus apa nih? Pajak di sini karena di tabel bantu VLOOKUP nggak ada, kita cek di tabel bantu VLOOKUP.
di sini ada kolom pajak ya, ini ya. Nah, berarti menggunakan rumus HLOOKUP. Untuk rumus HLOOKUP itu sama aja, cuman beda di nomor barisnya aja. Kalau ini disebut nomor kolom, kalau ini disebut nomor baris. Untuk rumusnya sama. Kita mulai, ketikkan sama dengan, lalu gunakan rumus HLOOKUP. Kita klik, buka kurung, lalu nilai kunci. Nilai kuncinya kita arahkan ke samping paling kiri ya. Ke samping paling kiri, klik yang ini, lalu titik koma, lalu tabel data. Tadi kita udah ngetik namanya tabel pajak. Udah keluar ini, kita klik titik koma lagi. Nah, untuk nomor baris dari pajak itu ke berapa? Ada 3 nomor baris nih. Berarti nomor baris ke 1, 2. Pajak ada di nomor baris kedua. Kita ketikkan angka 2, titik koma lagi. Karena kita butuh nilai pasti, kita ketikkan 0. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini kan masih 0,04, bukan dalam bentuk persen. Caranya teman-teman masuk ke tab home, lalu pilih number di sini nih, klik persen yang ini, otomatis keluar. Sesuai nggak? Untuk yang ini supervisor ya, SPP ya. SPP pajaknya 4%. Oke, sesuai. Selanjutnya tinggal seret ke bawah. Di sini kita tinggal menghitung gaji bersih. Untuk menghitung gaji bersih itu kan berarti total gaji dikurangi pajak. Karena ini pajaknya masih dalam bentuk persen, kita rubah dulu ke bentuk nominal. Caranya teman-teman klik di sel paling atas di kolom pajak, ke formula bar, lalu kita ketikkan kali tanda bintang, lalu klikkan sel total gaji, lalu enter. Di sini kan ada kolom persennya nih. Untuk menghilangkan persennya, teman-teman tinggal klik kanan, pilih format sel, lalu masuk ke accounting, pilih simbol rupiah, lalu klik OK. Nah, ini pajaknya. Untuk mempercepat, teman-teman tinggal seret ke bawah. Oke, udah semua. Di sini kita ketemulah gaji bersihnya berapa. Caranya ketikkan sama dengan total gaji, kita klik dikurangi pajak, enter, ketemu gaji bersihnya sekian. Udah ya. Di sini kita tinggal menghitung total dari seluruh karyawan tuh gaji pokoknya berapa. Caranya ketikkan sama dengan atau langsung aja gini supaya cepet. Teman-teman masuk ke tab formula. Ini sebelumnya selnya diarahkan di sini ya, klik ya di bagian totalnya. Lalu pilih auto sum yang ini, double klik. Keluar, ke sininya tinggal diseret sampai ke sini ujung. Nah, kalau ini kan nggak perlu ya, tinggal dihapus. Oke, seperti itu. Jadi nanti kan datanya udah lengkap nih. Jadi gaji pokoknya totalnya sekian, tunjangannya yang dikeluarkan sekian, transportnya sekian, total gajinya dari keseluruhan karyawan sekian. Nah, sampai ketemu ke gaji bersihnya yang diterima karyawan tuh sekian, termasuk pajaknya ya. Udah lengkap. Oke, udah selesai ya. Gimana cara menghitung gaji karyawan menggunakan Excel. Di sini selain gaji juga saya ngebahas sampai ke lemburnya juga. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk file prakteknya, silahkan teman-teman bisa download. Untuk link downloadnya ada di kolom deskripsi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.